Selamat pagi, semuanya. Hari ini adalah presentasi student project untuk grup A3 yang berjudul Pandemi COVID-19. Silakan waktu dan kesempatan saya berikan kepada presentator. Silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya selalu sejahtera bagi kita semua. Saya Priwi dengan NIM akhir 054 akan membantu jalannya presentasi student project dari A3 yang berjudul COVID-19 Pandemic. Baik, untuk rekan saya dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Dwi Nanda dengan digit akhir 057. Saya akan menjelaskan mengenai mengenai latar belakang dan pelarisan COVID-19 sebagai pandemi oleh WHO membuat pekerjaan yang maksimalkan secara online sehingga memicu permasalahan pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi. Misinformasi atau hoax menyebabkan pandemi COVID-19 berlangsung lama. Nah, titik akhir pandemi sebenarnya mulai tampak saat vaksinasi berhasil diimplementasikan termasuk di Indonesia. Tapi persepsi imunitas vaksin yang keliru kembali meningkatkan laju transmisi COVID-19. Kajian klinis seputar COVID-19 penting disusun agar masyarakat kembali taat protokol kesehatan. Next slide. Baiklah, mengenai rumusan masalah, kami telah menyusun sebanyak 10 rumusan masalah mengenai pandemi COVID-19 yang bisa dilihat pada slide tersebut. Next slide. Adapun kami juga telah menyusun 10 tujuan penulisan kajian, yakni memberikan pemahaman 10 inti rumusan masalah pada slide sebelumnya. Next slide. Terdapat dua manfaat penulisan kajian ini. Yang pertama, manfaat teoritis bagi penulisan institusi, yaitu melatih pengalaman menulis serta menambah sumber kepustakaan COVID-19. Yang kedua, manfaat praktis bagi pasien dan masyarakat, yakni meluruskan informasi menyimpang serta memberikan pemahaman klinis penanganan COVID-19. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tangkas dengan NIM 053. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pandemi COVID-19. Jadi Center for Disease Control atau CDC yang merupakan lembaga kesehatan masyarakat Amerika Serikat mengklasifikasikan penyakit sebagai pandemi jika patogen penyakit tersebut dapat menyebar secara efisien dan berkelanjutan di berbagai negara di dunia. Contohnya yaitu pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. COVID-19 ini merupakan penyakit menular serius yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Meningkatnya kasus COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia secara pesat membuat WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Selanjutnya, perkenalkan saya Indri dengan NIM 058. Sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi COVID-19. Jadi kasus COVID-19 dimulai dengan 5 kasus pneumonia pertama di Wuhan, Tiongkok pada 29 Desember 2019. Lalu pada tanggal 30 Januari 2020, COVID-19 menyebar ke 31 provinsi di dataran Tiongkok. Dilihat pada tabel bahwa Hubei menjadi kasus provinsi terbanyak dengan akhirnya Tiongkok menduduki kasus mayoritas positif dan kematian terkonfirmasi COVID-19 di seluruh dunia. Pada 11 November 2021 ditemukan kasus virus COVID-19 varian baru yaitu Omicron di Botswana, Afrika Selatan dan terus menyebar bahkan ke Indonesia. Next. Secara global, 3 Desember 2021 terpantau kasus terkonfirmasi positif mencapai lebih dari 2.000 juta kasus dengan angka kematiannya melebihi 5 juta. Di Indonesia, kasus COVID-19 pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020 hingga pada 29 November 2021, Indonesia telah mencatat 4 juta lebih kasus positif COVID-19 dengan angka kematian yang melebihi 143.000 kasus seperti yang terlihat pada grafik. Untuk peta persebarannya, COVID-19 telah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia dengan DKI Jakarta memegang kasus transmisi terbanyak. Hingga pada 15 Desember ditemukan 1 orang pasien terinfeksi varian Omicron. Next. Perkenalkan, nama saya Tangkas. Jadi sini saya akan menjelaskan etiologi dari pandemi COVID-19. Jadi ada SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome, merupakan suatu penyakit yang menyerang sistem pernapasan pada manusia yang dilaporkan pertama kali di Asia pada Februari 2003. Adapun faktor risiko yang dapat berakibat fatal itu disebabkan oleh adanya komorbid pada penderita seperti diabetes mellitus, imunitas lemah, dan jantung koroner. Selanjutnya ada SARS-CoV yang dimana Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus merupakan virus hewan yang inang normalnya masih belum diketahui. SARS-CoV ini dapat dideteksi dalam ekstrak jaringan paru-paru dan ginjal dengan isolasi virus atau polymerase chain reaction atau PCR dan sputum atau swab. Next slide. Selanjutnya ada SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini berawal dari sebuah kota bernama Wuhan di negara Tiongkok pada akhir tahun 2019. Untuk kemampuan pertahanan virus corona pada permukaan benda dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, kelembapan, serta jenis material permukaan benda. Next slide. Perkenalkan, nama saya Andra dengan 3 digit berakhir 048. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur SARS-CoV-2. Corona dalam bahasa Latin memiliki makna mahkota yang disebabkan oleh protein spike. Genom dari SARS-CoV-2 adalah RNA positif yang menyebabkan virus tersebut sangat cepat bermutasi dan memiliki berbagai varian. Panjang genom dari SARS-CoV-2 adalah 27 hingga 32 kilobasa yang akan membentuk berbagai struktur lainnya. Next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mutasi dari virus SARS-CoV-2, di mana mutasi virus ini disebabkan oleh kesalahan pada saat pertukaran genom atau penyalinan dari virus yang berbeda yang bertujuan untuk mekanisme pertahanan diri dari virus tersebut. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel, berikut adalah jenis varian mutasi dari SARS-CoV-2 yaitu alpha, beta, gamma, hingga varian yang terbaru adalah Omicron. Next slide. Perkenalkan, saya Asri dengan 3 digit terakhir 43. Tentunya ada patogenesis. Jadi yang pertama, udara masuk sama patogen di SARS-CoV terhidup secara otomatis dari penyekatan oleh telur bersedia yang berada di epitel melalui AC2.
lalu virus akan bereplikasi dalam tubuh dan berpropagasi dengan sistem imun yang terbatas di saat bersamaan. Akan terjadi pencegahan infeksi virus sekitar pembersihan 80% selama 10-14 hari. Selama masa inkubasi terjadi gangguan pada saluran pernapasan atas dan bawah, lalu terjadi proses invasi infeksi sel epitel alveolus perforat ringkat 2 melalui AC2. Jadi di sini akan dibahas secara bersamaan. Yang pertama itu fotosintesis dipasang sitokin strom dengan interleukin 6 itu sebagai pelaku utamanya. Lalu pelepasan ini memicu neutrofil CD4 CD8 melakukan kemoterapi bersama dengan diferensiasi sel B yang akan menimbulkan diferensiasi sel atau pertahanan host dan upaya pembersihan virus. Di sisi lain, virus akan bereplikasi dan memfasilitasi partikel-partikel yang mengakibatkan apoptosis sel inang. Yang replikasi virus berkelanjutan akan menginfeksi sel epitel sehat yang berdekatan dengan pneumosit tipe 1 dan 2-nya itu akan menghilang. Maka akan terjadi kerusakan di virus alveolar yang akan memicu terjadinya ARDS. Next. Perkenalkan, nama saya Krisna dengan 3 digit terakhir 052. Jadi virus SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam sel inang menggunakan struktur yang disebut sebagai protein spike dalam proses penularannya. Selain itu, SARS-CoV-2 menargetkan sel epitel pernapasan manusia dengan melekat pada reseptor ACE2. Partikel virus yang baru akan dirakit dan bertunas dan dilepaskan ke kompartemen lingkungan ekstraseluler. Dalam sel inang, kelangsungan hidup SARS-CoV-2 ini dipertahankan dengan berbagai mekanisme pertahanan terhadap sel sembur inang, seperti contoh NSP14 dan NSP16 itu bekerjasama untuk membentuk cap 5 aksen virus yang menyebabkan virus tersebut memiliki genom RNA yang mirip dengan sel inang. Mutasi D614 ditemukan pada protein spike dari virus SARS-CoV-2. Adanya mutasi ini berdampak pada tergabungnya kemampuan SARS-CoV-2 dalam menghindari kekebalan di induksi vaksin. Next. Saya Gonggita dengan 3 digit ini terakhir 066. Saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko infeksi COVID-19. Penularan SARS-CoV-2 terjadi dengan efikasi dan infeksi yang tinggi, terutama melalui jalur pernapasan. Rute penularan utama berupa droplet, namun dapat juga melalui aerosol. Untuk risiko infeksi dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, risiko infeksi pada bayi terjadi pada bayi baru lahir yang dilakukan oleh ibu yang juga terinfeksi. Kedua, risiko infeksi pada anak. Ketiga, pada remaja dan dewasa menjadi kasus infeksi COVID-19 paling tinggi dengan risiko kematian yang cukup rendah. Yang keempat, pada usia lanjut, usia mayoritas korban meninggal di Indonesia. Yang kelima, pada wanita hamil. Dan yang terakhir, risiko infeksi COVID-19 pada pasien penyakit komorbid yang sangat rentan terhadap infeksi berat COVID-19 bahkan dapat berakhir fatal hingga kematian. Next, manifestasi klinis standar dan gejala infeksi COVID-19 terdapat gejala akut dan gejala kronis. Gejala akut menurut severitasnya berupa gejala tanpa gejala ringan hingga sedang, berupa demam, batuk kering, sakit kepala, mata merah, hilangnya kemampuan mengecap, anosmia, dan ruam pada kulit. Serta gejala berat berupa dyspnea, hypoksemia, dan kegagalan nafas. Sedangkan untuk gejala kronis, COVID-19 dapat mengalami depresi dan insomnia, gangguan memori dan mood, mialgia, encephalomyelitis, hiperkoagulasi, dan delirium, peradangan saraf, invasi sel imun perifer, gangguan saluran darah otak dan transmisi saraf, hingga hilangnya fungsi sumbu, hipofisis, pituitari, dan adrenal. Next. Perkenalkan, nama saya Dwika dengan 3 digit NIM 046. Next. Menurut panduan praktik klinis Perhimpunan Parpol Indonesia, anamnesis pasien COVID-19 dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama itu menanyakan gejala yang dialami pasien, yang kedua menanyakan riwayat perjalanan pasien, yang ketiga menanyakan riwayat kontak dengan pasien COVID-19, yang keempat menanyakan riwayat kontak dengan hewan atau produk hewani. Next. Pemeriksaan fisik pasien COVID-19 dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama yaitu mengecek kesadaran atau penurunan kesadaran pasien, yang kedua mengecek retraksi otot pernapasan, yang ketiga mengecek tanda vital, yang keempat memeriksa fisik paru-paru. Pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan dengan 4 tahapan, 4 cara. Yang pertama yaitu COVID-19 antigen rapid strip, yang kedua RT-PCR atau real time polymerase chain reaction, yang ketiga CSR radiological filter atau CRX, yang keempat komputer tomografi atau CT. Next. Saya Renita, 3 digit NIM terakhir 009 tentang penanganan COVID-19. Pandemi COVID-19 memerlukan pendekatan khusus yang lebih terfokuskan pada tindakan pencegahan serta penanggulangan. Penanganan pertama adalah penanganan primer. Langkah paling efektif dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 adalah dengan protokol kesehatan dan pola hidup sehat. Next. Dan saya Hendra Sita dengan 3 digit NIM terakhir 062. Untuk vaksinasi sendiri terdiri atas 4 kategori utama. Yang pertama vaksin virus utuh, contohnya vaksin Sinovac dan MMBK COVID-19. Yang kedua ada vaksin berbasis protein, yang contohnya vaksin Novavax. Ketiga ada vaksin vektor virus, contohnya vaksin AstraZeneca dan CanSino. Dan yang keempat ada vaksin asam nukleat, contohnya vaksin Moderna, vaksin BioNTech, dan vaksin Info Pharmaceuticals. Next. Penanggulangan sekunder. Diperlukan tata laksana penanganan yang lebih komprehensif dalam menanggulangi kasus COVID-19. Salah satunya dengan menerapkan penanganan sekunder yang terdiri dari screening dan pengobatan. Dengan aspek utama yang pertama, riwayat kontak langsung dengan pasien COVID-19 atau melakukan kunjungan ke negara endemis COVID-19, sedang mengalami batuk kering, sedang mengalami pilek, demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, sedang mengalami sesak nafas, dan sedang mengalami sakit tenggorokan. Next. Pengobatan yang bisa dipergunakan yang berupa terapi sesuai gejala yang dialami pasien, tindakan medis dengan pemberian obat-obatan penanganan intensif, serta
terapi non-obat atau terapi non-medikamentosa. Yang pertama ada konseling yang dapat membantu pasien COVID-19 membebaskan dirinya dari segala ketegangan dan perasaan negatif. Yang kedua adalah terapi psikis dengan interpersonal psychotherapy atau IPT. Tengah pandemi COVID-19, IPT ini dapat menurunkan depresi dan kecemasan pada pasien COVID-19. Selanjutnya, saya Asri dengan digit terakhir 3 pemberian obat-obatan yang terbentuk antitik mencegah dan mengontrol infeksi bakteri sekunder 1 makrolida dan seperti azithromycin. Yang kedua itu ada kortikosteroid yang digunakan dalam jangka waktu yang relatif pendek dengan kondisi non-dosis dan saturasi oksigen. Contohnya itu methylprednisolone dan dexamethasone. Lalu yang ketiga itu ada obat antivirus bagi 4 itu remdesivir yang dapat mengurangi proses aktivasi virus inflamasi. Yang kedua lopinavir hambat aktivitas protease. Yang ketiga favipiravir yang melawan RNA, dan terakhir obat imunomodulator yang bekerja memodifikasi respon imun tubuh, meningkatkan dan menurunkan produksi serum antibodi. Perkenalkan, nama saya Krisna dengan 3 digit terakhir 052. Jadi selanjutnya ada penanganan ICU. Prosedur tracheostomi diperlukan untuk membuka saluran trakea sekaligus memfiksasi dinding trakea pada kulit leher. Plasma konvalesen menjadi perbandingan khusus saat perawatan belum tersedia. Secara umum, terapi ini dilakukan dengan memberikan donor plasma dari orang yang telah pulih dari COVID-19. Namun setelah ditemukannya vaksin, terapi ini jarang digunakan lagi dan dianggap tidak efektif oleh WHO. Next. Selanjutnya, perkenalkan saya Indri dengan NIM terakhir 058. Selanjutnya ada penanganan tersier yang dapat ditempuh dengan melakukan isolasi, baik itu mandiri ataupun terpusat, dan juga menjalankan tindakan rehabilitasi. Yang pertama, karantina atau isolasi mandiri. Adapun kelebihan dari isoman dan isoter, untuk isoman sendiri kelebihannya itu lebih nyaman dengan lingkungan dan mudah mendapatkan motivasi dari keluarga. Untuk kekurangannya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang terbatas serta risiko penularan bahkan kematian yang lebih besar. Untuk isoter kelebihannya itu fasilitas dan pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan cepat. Untuk kekurangannya, jumlah pasien yang kadang melebihi kapasitas dan kemungkinan kurangnya motivasi dari keluarga. Selanjutnya ada rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan atau komplikasi akibat long COVID. Adapun rehabilitasi meliputi rehabilitasi respirasi, neuromotorik, dan juga neuropsikologis. Next. Perkenalkan saya Nando dengan NIM 047. Next, komplikasi infeksi COVID-19. Yang pertama itu acute encephalopathy, di mana penanganannya berupa terapi penunjang, sidomatik, dan juga hipotermia. Yang kedua ada encephalitis, berupa peradangan otak yang dapat menyebabkan morbiditas. Lalu yang ketiga mental illness complication, di mana dapat penanganannya berupa COVID-19 Anxiety Scale atau CAS, dan juga gagal ginjal akut yang dapat terjadi pada 23% pasien yang mengidap COVID-19. Next. Baik, saya Winnie dengan 3 NIM terakhir 055. Next. Prognosis merupakan penilaian akhir dari prediksi klinis pasien yang berisi kemungkinan munculnya penyakit, kondisi, atau perjalanan suatu penyakit dalam pasien. Beberapa faktor yang mempengaruhi prognosis, yang pertama ada perubahan hasil laboratorium yang dapat dilihat melalui komponen pada darah seperti sel darah putih, CRP, ISR, dan limfosit pasien. Yang kedua ada perubahan gambaran CT scan, di mana pasien dengan gejala klinis ringan menunjukkan lebih sedikit cedera dan peradangan pada paru-paru apabila dibandingkan dengan pasien yang memiliki gejala klinis yang berat. Yang ketiga ada antibodi serum dan titer, di mana antibodi spesifik virus dalam plasma pasien COVID-19 yang sudah sembuh memiliki efek perlindungan terhadap SARS-CoV-2. Yang keempat ada faktor kerentanan individu terhadap virus. Yang terakhir ada di IC, yaitu penyebaran penggumpalan pada pembuluh darah yang membuat sistem kerja organ terganggu. Next. Baik, kembali lagi bersama saya Privi. Next. Untuk kesimpulan 1, pandemi COVID-19 merupakan penyebaran tak terkendali coronavirus disease 2019 akibat SARS-CoV-2 ke berbagai negara atau benua. Kasus COVID-19 ini bermula di Wuhan, Tiongkok, yang kemudian menyebar ke negara lain. Mulai Juli 2021, kasus COVID-19 global ini berangsur turun. SARS-CoV-2 ini berasal dari famili Coronaviridae berupa virus RNA strain tunggal positif tidak bersegmen yang memiliki kapsul. Virus SARS-CoV-2 ini bertransmisi terutama melalui droplet dan menginfeksi sel melalui beberapa mekanisme yang melibatkan respon imun inang berlebih. Infeksi SARS-CoV-2 ini hampir tidak bergejala pada anak, namun pada jenis namun tampak jelas pada remaja dan dewasa, terutama lansia, wanita hamil, dan pengidap penyakit komorbid. Next, gejala COVID-19 ini dapat hadir secara akut ataupun kronis dan dipengaruhi kondisi tubuh dan penyakit komorbid. Deteksi akurat dan dini dari SARS-CoV-2 ini dapat melalui anamnesis, pemeriksaan klinis, dan laboratorium. COVID-19 ini dicegah melalui pola hidup sehat, gerakan 5M, serta vaksinasi. Penanganan gejala COVID-19 dapat melalui terapi, obat, dan non-obat, serta pembedahan. COVID-19 ini dapat berupa acute encephalopathy, encephalitis, penyakit jantung, mental illness complication. Tingkat kematian tinggi COVID-19 ini berkaitan dengan prediksi prognosis keliru akibat perubahan hasil diagnosis awal serta faktor individu. Untuk saran sendiri, pembaca dapat memahami kajian sebagai referensi pengembangan metode penanganan COVID-19 dan institusi dapat menggunakan kajian ini untuk menambah referensi di sumber kepustakaan mengenai pandemi COVID-19. Next. Baik, sekian dari presentasi kami A3 untuk student project. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan parang santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.